Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah sehat hari ini. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini kita akan belajar. Tapi sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Silakan anak-anak Melia dipimpin doa. Baiklah teman-teman, kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Beri salam kepada ibu guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak Melia sudah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Apa kabar anak-anak? Sehat? Sehat, Bu. Sebelum belajar, Ibu cek dulu kehadirannya hari ini. Ada teman-teman kita yang tidak hadir hari ini? Ada. Nah, sebutkan anak-anak sawah siapa yang tidak hadir hari ini? Ya, Siti Markona ya. Siti sama Markona ya? Ya. Kenapa tidak hadir? Sakit. Sakit. Jadi kita doakan semoga teman kita Siti dan Markona hadir dan cepat sembuh supaya bisa belajar kepada kita seperti biasa. Oke. Sebelumnya kita stretching dulu ya anak-anak. Tepuk 1, tepuk 2, Oke. tepuk 3, tepuk 4, Konsentrasi. tepuk 5. Siap belajar. Oke, siap belajar anak-anak? Siap. Oke. Sebelum kita belajar, Ibu akan menampilkan sebuah video yang anak-anak boleh diperhatikan dan juga kalau ada yang penting silakan dicatat ya anak-anak. Ya, Bu. Apakah kalian suka main game? Suka. Main game itu biasanya menggunakan apa anak-anak? HP. HP. Apalagi? Apalagi biasanya? Oh, internet. Bagus sekali menggunakan internet. Nah, hari ini kita akan belajar berpikir dengan komputasional ya. Ini dia videonya anak. Ini ada suaranya. informasi dan bermain game. Nah, cara kerja aplikasi di gadget berasal dari coding. Coding adalah bahasa pemrograman komputer. Kita seperti membuat bahasa baru karena coding menerjemahkan bahasa manusia ke dalam bahasa komputer. Coding bisa berupa huruf, angka, kode, atau simbol yang ada di komputer. Coding dipakai untuk membuat game, website, aplikasi, dan menggerakkan robot. Semua orang bisa belajar coding, bahkan bisa dari sejak usia dini loh. Belajar coding untuk anak-anak bisa dimulai dengan cara yang paling sederhana. Misalnya memasang gambar yang sama dan menyusun mainan balok di gadget.
Kita juga bisa membuat aplikasi yang sederhana hanya dengan beberapa kalimat program. Wah, asyik kan? Belajar coding sejak kecil punya banyak manfaat loh. 1. Melatih berpikir. Secara tidak langsung, kita harus berpikir runut dan teratur. Bila menemukan kendala, kita juga dilatih untuk menyelesaikannya. 2. Mengasah kreativitas. Belajar coding melatih kita untuk kreatif, karena kita dilatih untuk membuat berbagai inovasi untuk membuat suatu karya. 3. Terampil dalam teknologi. Tidak hanya sekedar mengerti cara memainkan aplikasi di gadget, kita pun terbiasa dengan teknologi. Bahkan, kita juga bisa membuat aplikasi baru atau website baru. Pada masa depan, teknologi internet akan semakin maju. Teknologi robotik juga akan semakin berkembang, jadi ahli coding akan banyak dibutuhkan. Jadi, siapa yang tertarik belajar coding? Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like. Anak-anak bisa dipahami kira-kira? Bisa. Jadi materi kita hari ini kita akan belajar tentang coding. Sudah pernah mendengar coding anak-anak? Coding. Tadi sudah ada gambar kan dari awal ibu tanya. Kalian sudah pernah main game? Sudah. Tadi game itu menggunakan ada yang menjawab lewat HP dan juga yang kata dari internet. Nah tadi video yang kita lihat ada gambar televisi, komputer. Nah itu coding itu artinya suatu perintah kode. Nah kalau KA itu diartikan untuk melalui AI. Anak-anak sudah tahu AI? Sudah. Nah, apa itu AI? Menggunakan aplikasi yang berhubungan dengan internet. Ya, misal kalian tadi main game menggunakan HP, menonton televisi, atau kalian sudah belajar menggunakan Chromebook. Nah, mengerjakan tugas, kalian tugas dari kelas atau tugas dari guru agama menggunakan AI atau kecerdasan artifisial. Itu selanjutnya untuk memahami materi, Ibu akan menampilkan lagi penjelasan tentang coding dan AI ya, sebentar ya. Ya, ini dia. Nah, ada belajar coding unplugged. Nah, ini belajar coding unplugged. Menerapkan pembelajaran berbasis coding tanpa komputer. Bu, apakah belajar coding itu harus menggunakan komputer? Jawabnya tidak, ya benar jawabnya tidak. Karena coding itu bisa dua macam. Ada yang menggunakan komputer dan ada yang tidak menggunakan komputer. Kita hari ini akan belajar coding unplugged. Coding itu ada yang unplugged, ada yang plugged. Kalau yang unplugged ini belajar coding tanpa menggunakan komputer. Tanpa menggunakan komputer. Yang selanjutnya, siapa di sini yang suka bermain game? Siapa angkat tangan? Ya, suka semua main game kan? Iya. Menurut kalian bagaimana game itu berjalan? Dibuat? Nah, dibuat. Apakah itu ada sendiri? Game di dalam HP kalian itu apakah ada sendiri atau ada yang membuatnya? Ada yang membuat. Nah, bagus. Seperti kalian memasak, mencontoh resep masakan di biasanya kalau cewek-cewek nonton di TikTok atau di YouTube, nonton cara membuat jus. Nah, resep itu tidak ada dengan sendirinya. Ada programmer, orang yang membuat resep dimasukkan
jalan ke internet. Nah, kalian mau cari apa? Misal, cara membuat wajah cantik. Oh, di situ keluar. Pertama, memakai skincare. Nah, kalau masak yang tadi, oke Google. Nah, biasa kalian kan Google. Oke Google, sebutkan cara-cara memasak nasi goreng. Nah, maka di situ akan tampil orang yang sedang masak nasi goreng, bahan-bahannya. Nah, sekarang bagaimana kalau kamu yang menjadi robot? Nah, robot itu bisa berjalan sendiri atau ada yang memerintahkan? Ada yang memerintahkan. Robot itu bisa berjalan itu ada yang membuatnya. Nah, bukan robot ambilkan saya roti. Rotinya itu atau dia berjalan itu sudah ada yang perintah atau yang ada yang memasukkan perintah. Selanjutnya tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Setelah belajar ini kalian diharapkan bisa menjelaskan pengertian coding Unplugged dengan bahasa sendiri. Nah, yang kedua, mengidentifikasi contoh-contoh aktivitas coding Unplugged. Yang ketiga, menerapkan konsep algoritma dasar melalui permainan dan tantangan. Yang keempat, berkolaborasi dengan teman dalam memecahkan masalah menggunakan pendekatan coding Unplugged. Dan yang terakhir, menunjukkan minat dan motivasi terhadap pemikiran komputasional. Nah, jadi manusia itu bisa berpikir seperti komputer. Komputer itu berpikir itu bukan berpikir sendiri atau bicara sendiri. Orang yang membuatnya bisa dimasukkan data-data baru dia keluar. Jadi kita simpulkan bahwa AI atau komputer itu programan dulu dibuat oleh manusia baru bisa bekerja. Ya, selanjutnya kita akan penjelasan tujuan pelajaran ya. Sekarang yang ke berapa tadi? Kegiatan inti ya sekarang. Kegiatan inti. Nah, ini ada gambar apa kira-kira? Kegiatan hari ini. Kegiatan hari ini ya. Di situ ada tentang diskusi tentang coding Unplugged dan praktek kegiatan berbasis coding Unplugged. Nah, selanjutnya, ketemu tadi. Selintas ibu sudah menjelaskan apa itu coding. Nah, coding itu seperti memberi instruksi ke komputer agar bisa melakukan sesuatu yang kita mau. Nah, kalau coding Unplugged kita belajar memberi instruksi tapi tanpa komputer. Jadi kita pakai permainan, gerakan atau benda-benda di sekitar kita. Ini seru banget karena kita bisa langsung praktek. Ya. Mengapa harus belajar coding? Mengapa harus belajar coding? Unplugged membangun kemampuan berpikir komputasional, mengembangkan logika dan bahasa. Ya, bagus. Itu kita harus belajar coding Unplugged. Ayo praktek coding Unplugged. Nanti kita akan praktek membuat kelompok. Satu anak sebagai robot dan satu anak sebagai programmer. Ya, robot harus mengikuti instruksi programmer. Programmer membuat instruksi untuk menjalankan robot. Ya, selanjutnya
akan kasih kalian kembali ya. Nah, kira-kira contoh kalau coding tanpa komputer namanya tadi coding menggunakan unplug. Bacanya ini unplug. Tapi kalau kalian sudah menggunakan laptop, biasanya itu permainan lewat komputer. Tapi kalau ini nanti ibu akan bagikan kepada kalian untuk membantu laba-laba ini menemukan jaringnya, kembali ke jaringnya. Nah, misal nanti laba-labanya warna ungu kan? Ya. Nah, supaya dia kembali ke sarangnya, lewat mana yang bisa lebih cepat? Atau maju 2 langkah ke depan, apa lebih mudah maju ke atas? Nanti anak-anak yang akan mengerjakan tugas yang ibu berikan. Ada yang ditanyakan anak-anak? Cukup? Cukup. Sekarang kita akan praktekkan. Yaitu yang pertama tadi ya. Satu orang mau menjadi robot siapa? Silakan ke depan. Oh ya, silakan ke bagian. Ya, satu lagi sebagai programmer ya. Ya, boleh. Berpasangan boleh, dua-dua boleh. Ya, dua-dua. Ya, dua-dua. Jadi dua pasang ya. Oke, kasih ampun dulu untuk kita semua. Biar semangat. Ini kita belajar apa tadi? Coding unplug. Jadi, ya, kita akan belajar programmernya. Ini sebagai programmer ya. Ya. Ini sebagai robot. Robot. Robot ini coba silakan diperintahkan. Tadi bagaimana? Maju ke depan 2 langkah, berbelok kiri. Maju ke depan 1 langkah. Oke. 1 langkah. Ya, maju ke depan. Ya, robotnya Belok maju. kanan. Belok kanan. Belok kanan ya. Ulangi lagi 2 kali. Ya, ulangi 2 kali. Perintahkan robotnya kalau berbelok karena dia harus jelas robotnya. Maju 1 langkah. Ya, maju. Kalau dia bukan mundur dulu kalau kena. Belok kanan. Belok kanan. Ya. Ambil benda. Ambil benda. Ya, benda apa dah? Bendanya harus maju apa mundur? Maju. Bantu. Bendanya boleh dulu taruh ya. Nah, misal ya. Ini ada sebelah kanan. Bendanya ada pena ya. Boleh dipinjam penanya? Nanti robotnya boleh diperintahkan mengambil benda. Nah, misalnya jadi ambil benda di depan. Nah, seperti itu ya. Ya. Ya ulang sekali lagi anak-anak. Nah, ambilnya robot. Nah, robotnya di sini. Geser. Nah, sini robot. Ya. Nah, ya silakan. Ulangi. Programmer perintahkan. Silakan programnya perintahkan di sini. Nah, kalau itu contoh ya, kalau robotnya ini diketok. Maju, ya, bisa. Robot maju 1 langkah. Ya, bagus, robotnya maju. Belok kanan. Belok kanan. Ya. Ulangi 2 kali. Maju 1 langkah. Ya. Belok kanan. Belok kanan. Iya, hadap ke depan. Ya. Ambil benda. Dan jalannya seperti robot. Ya, pintar, bagus sekali. Ya. Sudah robotnya, kita lagi balik ke tempat atau bagaimana? Balik kanan. Balik kanan. Putarin bangku boleh tanpa menyentuh bangku. Putarin bangku tanpa menyentuh bangku. Ya, putar. Ya. Tanpa bersentuhan robotnya ya. Tanpa bersentuhan ya. Usahakan robotnya tanpa bersentuhan. Ya. Ya. Ya, bagus. Ya. Kembali robot, ajak kembali robotnya. Berhenti. Berhenti ya, suruh berhenti. Hadap ke kiri. Suruh hadap ke kiri. Hadap ke kiri. Iya, ke kiri.
game, permainan. Nah, itu ada yang memerintah. Oh, bisa main mobil. No. Bukan mobil main mobil itu langsung ada di game. Kamu tahu kan? Tapi itu ada yang membuat. Menggunakannya harus ada internet. Tadi kata kamu ada pulsa. Nah, ya baiklah selanjutnya anak-anak. Ada yang ingin bertanya? Ya, kok. Kalau tidak, kita lanjutkan mengerjakan tadi ya anak-anak ya. Perintahnya tadi, bantulah laba-laba kembali ke jaringnya. Ya, berarti ya. Coba kalian menjadi programmer ya. Nah, menjadi programmer, laba-labanya dibantu, apa maju ke depan, apa maju mundur ke belakang. Ya, nanti maju lah. Kalau dia laba-labanya naik, berarti naik, ada panahnya naik. Kalau dia, ya betul, bertemu. Nanti laba-labanya kembali ke jaring. Seperti perintah tadi kan, robot tadi supaya bisa berjalan. Oh, sudah ada. Oh ya. Ya, sudah. Nah, tadi kan laba-labanya di bawah, mau kembali ke jaringnya. Nah, nanti laba-labanya apa turun, apa naik, apa berjalan ke kanan, apa berjalan ke kiri. Kasih tanda panah. Laba-laba yang di depan. Nah, ini kan, ini ada laba-laba. Supaya dia bisa kembali ke jaring ini, apakah dia naik ke atas dulu, terus ke atas kan, ke atas tanda panahnya ke atas, terus ke kanan, terus turun lagi ke bawah. Nah, silakan dikerjakan. Terus di sini. Mana? Ya tulis loh, sesuai. Ah, sesuai. Ah, bagus. Tapi jangan dikosong ini. Ini kan isi semua ini. Kanannya langsung. Nah. Ini kanannya. Supaya dia kembali ke jaringnya. Nah, kalau banyak kan dari jaring. Nah, apa? Lurus ke kanan atau ke kiri? Kanan atau kiri nih? Kanan maju 2 langkah, terus naik ke atas, naik lagi, terus belok ke kiri sampai sampai. Ya. Ada yang bisa menjelaskan ke depan? Ada yang mau? Jelaskan kalau sesuai dengan hasilnya. Nah, sesuai dengan hasil kalian. Gimana, selesai anak-anak? Selesai? Oke, coba perwakilan satu orang lihatkan hasilnya ke depan. Kita sama-sama coba. Kayak mau maju, jelaskan nanti. Maju, aku maju ke atas, jalan ke kiri. Ayo, siapa saja ya? Satu orang perwakilan. Ya, jelaskan. Nikita sudah? Sudah, ayo Nikita. Bawa sini nak, punya Nikita. Ini presentasikan, ya. Lihat ya anak-anak. Maju lagi kita, tepuk tangan dulu. Nah, ya, silakan. Baiklah teman-teman. Ini saya akan menjelaskan. Tentang laba-laba. Ya, membantu laba-laba. Untuk balik sarafnya. Ya. Jelaskan. Laba-laba naik. Laba-laba naik terus belok ke kiri. Ya, terus turun lagi, menemui sarangnya. Ya. Tepuk tangan. Ada yang lain, ada yang muda? Coba, punya
saja, nanti anak-anak silakan dijawab ya. Ya, Bu. Nanti juga kalian akan mengerjakan soal lewat puisi. Kalian sudah pernah mengerjakan puisi? Sudah. Kita lanjutkan di sini ya. Untuk materi hari ini ada yang ditanyakan anak-anak? Sudah. Kalau sudah, Wah. ya boleh pulang nanti. Tapi kita simpul ya. Kita silakan pulang. Dikumpul tugas yang tadi. Silakan dikumpul di sini. Nanti untuk evaluasi atau kuisnya itu akan perintahkan kalian mengerjakannya lewat puisi ya. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Bagaimana untuk hasil hari ini ada yang ingin tanyakan? Untuk belajar hari ini apakah seru? Untuk materi selanjutnya kita bertemu di pelajaran minggu depan. Dan ibu akhiri kalau ada kesalahan ibu mohon maaf dan diucapkan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya sebelum pulang. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aku berdoa lagi sebelum pulang kita berdoa dulu. Marilah teman-teman kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Beri salam pada ibu guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.